Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau mau bunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Berdebat, berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang. Lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, saya sih merespon positif ya. Assalamualaikum teman-teman. Ini ada berita yang sangat heboh ya, di mana Kang Deddy Mulyadi itu menggampar ya sosok Mang Ono Surono. Jadi di sini ada seorang anak SD teman-teman ya, yang mengeluhkan ya kepada Mang Ono Surono tentang jalanannya ya, atau akses jalanannya itu rusak. Jadi anak ini menuntut untuk segera diperbaiki nih. Bukannya direspon, bukannya ditanggepin, malah seakan-akan diabaikan teman-teman. Lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Wah. Clear itu. Yang berani. Ya, ternyata begitu teman-teman ya, lebih nurut sama ketua umum daripada rakyat. Ya, ini Pak Bambang Pahacul ya yang ngomong. Kan rakyatku, rakyat yang mana? Kita boleh bertanya. Oh iya betul. PDI Perjuangan itu partai yang mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Oh, pantes. Aing geus lieur, geus pusing. Ngadenge ngaran DPR, ngadenge ngaran DPRD. Ai DPR teh ngawakilan saha tuh? Ngawakilan rakyat tapi ngawakilan saha? Ayeuna aya gubernur Jawa Barat nyen kebijakan ieu kebijakan itu, sedangkan eta teh kebijakan teh didukung ku masyarakat teh, kahayang masyarakat. Tapi ngadek dijaregal we eta kebijakan ti gubernur. Aisyah hareangna naon atuh? Anu rek ngajegal wae mah hayu lah diadu jeung aing lah. Tapi ka paeh tarung bebas. Ulah diring-diring jeung aing tarung bebas. Khususna ka anggota DPR, DPRD Jawa Barat anu rek ngajegal wae aturan-aturan di gubernur Jawa Barat. Ayo kurang bertarungnya aing tarung bebas. Kan Pak Ono, aing ge sebagai jelema bodoh, rakyat Jawa Barat anu tidak teredukasi karena bahasa aing kasar, aing nyaho tugas DPR itu aya 3. Kahiji, ngalakukan pengawasan terhadap eksekutif. Kedua, nyeun aturan atau legislasi. Katilu nyeun anggaran atau budgeting. Nyaho aing ge Pak Ono, ngancuman masalahna kieu Pak Ono, ketika Pak Ono ayeuna mengkritisi Kang Deddy Mulyadi, anu dikritisi ku Mang Ono teh, apakah eta teh berawal dari suara rakyat atau tidak, atau suara Pak Ono pribadi? Soalna abdi ninggal ya nya di sosmed Pak Ono we nya tong jauh lolobana anu kontra terhadap argumentasi Pak Ono. Bener, jadi kan abdi teh bertanya-tanya ieu teh ai Pak Ono Surono teh mengkritisi teh berdasarkan aspirasi rakyat ataukah Pak Ono mengkritik atas dasar pribadi atau kepentingan-kepentingan lain. Nah, kan ya ini gitu, menjadi pertanyaan besar ya. Duka nu sabarana kumaha sok we arakur atau Pak Ono jeung Pak Deddy ameh Jawa Barat teh beki edan dalam kemajuan. Lain malah pasigeung-sigeung wae. Capek aing ningali capek. Jang fraksi PDIP DPRD Jawa Barat nu kamari walk out kusabab ngarasa dilecehkeun ku KDM. Ya, nu kudu ngerasa dilecehkeun mah aing tah masyarakat Jawa Barat. Maraneh nu jarang rek nyesejahterakeun masyarakat. Ngabantu masyarakat. Mana datang oge 5 tahun sekali maraneh teh lagu butuh deui. Sok-sokan merasa dilecehkan aing nu ngerasa dilecehkeun mah. Bener, Man. Oge 5 tahun sekali maraneh teh lagu butuh deui. Sok-sokan merasa dilecehkan aing ngerasa dilecehkeun mah. Ya, betul, bener mah. Urang ya, nuntut gawe maneh nu kuduna kukus luka masyarakat nanyakeun aspirasi masyarakat naon teh lain KDM. Maraneh tepikeun ka gubernur.
Ya mah gubernur geus ngawakilan gawe maraneh. Lah digenggereuhkeun we. Gila ya, aduh aing mah diundang musrenbang teh datang. Terus ponong si budak. Sok baca di komentar media sosial di nu urang we. Tina 1000, tina ribuan, hiji dua tah nu ngabela maraneh teh. Sapartei meureunnan. Ai maneh ngabela kepentingan masyarakat atau ngabela kepentingan partai. Partai ya tuh. Maneh teh wakil aing masyarakat lain wakil partai. Kalau ngawakilan partai, lieur ka aing na oge. Aing ngarasa kahayang masyarakat geus dilaksanakeun ku KDM lain ku maraneh. Bener WO. Baralik we lieur ka masyarakat na oge. Kang Deddy Mulyadi, apa nggak kasihan ya kepada kita nih sebagai wakil rakyat gitu. Rakyat ya rakyat. Jelata lah di negeri sana. Kalau dulu sebelum Anda menjabat sebagai gubernur Jawa Barat itu kita bisa tidur di kamar yang mewah, yang bersih, bisa jalan-jalan, bisa studi banding keluar kota, keluar negeri. Sekarang nggak ada duit. Gara-gara semua dananya itu dipangkas oleh Deddy Mulyadi. Ya. Jadi untuk para bangsa ini sekarang kerjanya hanya bisa nyinyir, hanya bisa mengelus dada karena nggak ada duit untuk ngelipat, untuk jajan lendir-lendir gitu Kang. Gimana Kang? Apa nggak kasihan gitu Kang? Kalau dulu jajan lendir katanya teman-teman ya. Kunjungan keluar kota buat jajan lendir itu lumayan besar, sekarang nggak ada. Tunggu teman-teman ya, saya sepolos ini baru tahu tuh istilah jajan lendir. Kira-kira kalian yang menonton video ini ya, ada nggak yang tahu apa itu jajan lendir? Ya coba kalian komen dong di bawah ya, saya mau tahu teman-teman. Berani juga ya, ya si ya, Mamang ini teman-teman. Coba kita lanjut. Jajan lendir. Tolong dibantu ya Kang. Aku kantor. Pak Ono Surono. Ini anak Indramayu mengeluhkan jalannya ke sekolah hancur. Anda kan wakil rakyat. Harusnya Anda lebih peduli. Apalagi Anda juga orang Indramayu. Yang peduli malah gubernur Jawa Barat. Udah usul kemana aja masalah jalan? Jalan dari pihak pemerintah desa Pak. Ke desa, sudah. Sudah ditanggapin. Nah, setiap tahunnya juga kita kan urunan minta sumbang keliling Pak. Nah, kata orang desa di situ tuh bukan jalan desa. Jalan apa? Jalan gak jelas statusnya pasti. Ya kan adanya kan di tengah empang tuh. Iya berarti jalannya itu tidak terdata. Tidak terdata sebagai jalan desa, tidak terdata sebagai jalan kabupaten, tidak terdata jalan provinsi. Bukan ya jalannya jalan setapak pasti. Iya. Tanggul Pak. Tanggul. Dulu jalan itu dibikin oleh siapa? Dulu itu dibikin sama masyarakat situ, dibikin sama tanggul empangnya juga. Ya, nah, akses kita jalan tuh bolak-balik dari situ. Nah, di situ juga ada masyarakat itu sekitar ada 35 rumah kurang lebih. Oh, 35 rumah. Nah, sekarang kan tinggal 25 nih. Enggak, 35. Sekarang 35. 35. Dari dulu 35 rumah. 35 itu sebagian itu ada yang ditinggalin Pak, ada juga yang ambruk tidak kurus. Oke, ya tidak kurus. Artinya 35. Mau relokasi kan? Katanya tadi ke seberang jalan. Nanti insya Allah rumahnya lebih bagus. Kerjasama bupati sama gubernurnya, ya. Kolaborasi itu namanya kalau bahasa birokrasi politisinya kolaborasi. Kata orang Jawa Barat gotong royong. Ini wong Indramayu toh. Masalah gini mah tuh gampang. Ini kemana ya? Seneng ya? Perwakilan daerahnya ini kemana ya? Baru. Kok nggak pakai kaos kaki? Malah kita lihat Kang Deddy yang lebih memperhatikan teman-teman. Nah, nggak bawa. Oh, coba lihat bukunya. Ini pelajarannya udah bisa nulis belum? Bawa buku Pak. Hah? Nggak bawa buku. Kok isinya baju pramuka? Iya, tadinya kan buru-buru dari rumah. Oh, udah bisa baca? Bisa baca ya? Sudah bisa baca ya? Oh, oke. Kalau bisa baca nih, Nih, ini aja, ini. Oke, baca. Oke, ini baca nih. Bahasa Sunda tapi. Baca apa? Mangga anu komarak kurang kali Indramayu atau di Kintun 2 juta. Mangga
anu kamari murang kali Indramayu sudah terus dikintun 2 juta. Itu kemarin waktu acara ada anak yang kehilangan HP. Kirim 2 juta. Ini kalau ada acara Pak Gubernur itu, kalau banyak orang puluhan ribu, seringkali ada orang memanfaatkan nyopet. Ya betul. Nyopet HP. Kasihan yang hadir itu HP-HP-nya sering kecopetan. Gitu ya. Itu. Jadi orang butuh boleh, tapi tidak boleh merugikan orang lain. Kasihan tuh orang anak yatim kemarin HP-nya kecopetan. Gitu. Tadi kesininya pakai apa? Dijemput. Nanti di depan berhenti ya. Pak Gubernurnya mau ke Bandung. Ada acara, teman DPR ada acara. Ya. Nah, apa yang belum punya di rumah? TV buat apa? Kenapa buat nonton TV? Belajar aja. Oh, nggak punya TV. Ke sekolah bisa pakai sepeda nggak? Bisa. Bisa. Jalan kaki sama sepeda aman mana? Aman jalan kaki. Kenapa naik sepeda nggak aman? Di jalannya licin. Oh, takut jatuh. Terjal ya. Tapi memang 1 jam jalan kakinya. Setengah jam. Oh, setengah jam wajar lah. Setengah jam. Luar biasa ya, setengah jam, 1 jam. Kalau ini kan sekolahnya kan di Cibiuk Pak ya, SDN 2 Kertaminangun. Nah, tempat tinggalnya itu kan di RT Wetan. Jadi dari lokasi rumah sampai ke Pantura naik mobil. Oh, jaraknya agak jauh. Tapi kalau naik sepeda aman nggak jalannya? Lewatnya di Pantura Pak, jalan raya. Oh, gua nggak boleh jangan. Rawannya saya antar, saya antar. Oh, diantar. Oh, tiap Oh, jadi tiap hari itu diantar. Antar karena naik mobil angkot sih Pak. Oh, tapi itu kok waktu itu sengaja kalau itu? Ya, tadinya ikut ibunya. Bukan, yang di video itu? Yang video itu kan jalan kaki. Iya, jalan kaki. Jalan kaki dari mana ke mana? Dari rumah mau berangkat ke sekolah. Nah, saya antar sampai Pantura tuh Pak. Naik mobil. Oh, jadi yang jalan kaki itu dari rumah ke pinggir jalan. Jalan yang becek itu, yang rusak itu. Emang ibu sama bapak udah pisah? Walah. Oh. Dia tinggal sama ibunya. Tadinya bareng sama saya. Oke. Setelah berangkat keluar ya yang namanya jodoh kita nggak tahu Pak. Ibunya kemana sekarang? Ke Hong Kong Pak. Oh, ibunya jadi TKI di Hong Kong. Tadinya sama ibunya. Akhirnya bapak pisah sama ibunya, akhirnya ibunya jadi TKI. Enggak, masih bareng. Kasihan ya anaknya. Oh, sebelum pergi ke Hong Kong. Kasihan sebenarnya anak ini teman-teman. Masih bareng. Jadi pisahnya setelah di Hong Kong. Iya, setelah di Hong Kong. Ya, berjalannya waktu. Oh iya, setelah di Hong Kong jadi pisah. Sekarang tinggalnya di Hong Kong. Sama ibunya suka komunikasi. Tapi di akunya nggak dibales. Oh, suka WA. Pakai HP bapak. Tapi nggak dibales sama ibunya. Ibunya siapa namanya? Jasina. Nah, itu bener Indramayu. Ke Hong Kongnya berapa tahun? 2 tahun Pak, rencana bulan 8 pulang. Oh, udah 2 tahun. Bilang dong sama ibunya kangen. Bilang. Ngomong. Bilang. Ayo ngomong. Bilangnya apa? Mama apa? Mimi. Mimi kangen. Bilang sok Mimi Jasina kangen aku. Kayak balik. Mimi Jasina mene balik. Ngomong Indramayu bisa ya? Jadi Mimi Jasina mene balik ya. Iya. Ya, betul. Nih, dia ada di Pak Didi. Alhamdulillah, langsung dikasih hadiah guys, kasih uang sama Pak Didi. Nanti buat apa saya nanya dulu? Untuk beli buku. Mau beli buku terus? Nah. Sama beli pensil. Udah. Ini beli buku, beli pensil 1 juta perlengkapan. 9 jutanya ditabungin. Ya, tabungin di bank BJB. Ya. Biar punya tabungan, ya. Nanti uang jajan dari ayahnya hanya 5.000 yang dijajanin. 5.000 ditabungin tiap hari. Ini modalnya. Biar nanti lulus SD punya tabungan bisa SMP. SMP punya tabungan bisa SMA. SMA punya tabungan bisa kuliah, bisa jadi gubernur. Ya, salam.
Udah wes, nanti depan. Sini aja Pak. Nah nanti bisa belanja sana, toko-toko di sini. Ya, depan. Terus. Nah, Pak, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Bapak udah nikah lagi? Belum, Pak. Oh belum. Ya balik lagi aja. Ntar aja, Pak. Belum siap. Kenapa belum siapnya? Ya belum kepikiran aja. Belum pikiran. Mau fokus ke anak dulu, Pak. Enggak, maksudnya balik lagi aja sama istrinya. Kan demi anak. Balik lagi sama istrinya kan demi anak. Ya udah Bapak. Terima kasih Sehat banyak, sukses Pak. Bapak ya. Amin. Kerjanya Bapak apa? Supir, Pak. Supir ya. Ya udah. Angkutan ikan. Udah, di sini. Terima kasih ya. Oke, semangat ya. Gaspal. Nah, udah simpan buat nabung. Oke, siap. Salim salim. Siap ya. Salam. Aku sedih banget lihat vlog-vlognya Kang Deddy Mulyadi, ya Allah. Sehat-sehat beliau. Semoga Bapak KDM itu selalu sehat, dipanjangkan umurnya biar bisa bermanfaat lagi buat bangsa kita. Meski aku tuh bukan orang Jabar, aku tuh orang NTB Pak, aku orang Lombok. Tapi senang banget lihat vlog-vlognya Bapak, dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Seandainya Bapak ini bisa, seandainya Bapak ada 20 orang di seluruh Indonesia ini, mungkin gak ada lagi Indonesia yang miskin Pak. Mungkin rakyatnya bakal sejahtera Pak. Mungkin Indonesia Ya, betul, akan maju dalam 5 tahun ke depan. Ya, itulah tadi teman-teman ya. Lagi-lagi sebuah fakta yang kita ketahui, bahwasanya orang yang lebih banyak kuar-kuarnya menyalah-nyalahkan orang lain justru lebih sedikit kerjanya daripada orang yang sering dikritiki, sering dikuar-kuari teman-teman. Ya, jadi ini merupakan contoh atau sikap yang luar biasa yang ditampakkan oleh sosok Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Ya, bagaimana beliau ini tanpa berpikir panjang, ya, ketika mendengar satu keluhan langsung dikerjakan, ya, langsung diberikan solusi. Anak SD yang awalnya mengeluhkan kepada Mang Ono Surono, ya, tetapi seakan-akan tidak digubris, tidak direspon, justru muncullah seorang pemimpin, ya, Gubernur Kang Deddy Mulyadi yang langsung menyelesaikan permasalahan anak SD itu tadi. Ya, jadi lagi-lagi teman-teman, ini bukanlah suatu pencitraan, tetapi ini adalah suatu kerja nyata, ya. Ada hasilnya yang bisa kita lihat. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi itu merupakan gubernur, ya, salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini, teman-teman. Dan bagaimana tanggapan kalian? Silakan ya tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.